Ya, nah inilah oleh Kemenpan diberi satu status, ya ini koordinator. Dan kemudian itu pun sebagai koordinator dia mendapatkan manfaat dari angka kredit. Tidak begitu saja ditetapkan sebagai koordinator kemudian kerjanya banyak, tidak juga. Dia akan mendapatkan kompensasi angka kredit. Terkait lomba lari, saya pikir tidak juga Pak Agus, karena kita clear betul. Karena tidak ada bedanya ASN dengan fungsional dengan struktural. Mereka punya visi, mereka punya tujuan kemana dia jalan. Apa tujuannya? Ya ini menyelesaikan tugas-tugasnya. Tugas-tugas itu ada di mana? Ada di tugas dan fungsi organisasi dia. Dijabarkan lebih konkret, lebih detail pada level sampai ke bawah. Itulah tugas dia, itulah arah lari dia. Jadi sebetulnya dia bisa lari kemana? Yaitu ke tempat dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan apa tugas-tugasnya itu dirinci di dalam SKP. Jadi sangat clear, tidak ada masalah. Tetapi sekarang mereka masih bingung ya Pak. Nah, masa bingungnya gitu. ini yang karena mungkin belum terlalu terbiasa dengan alam fungsional. Ya sebetulnya akan terbiasa nanti karena memang pada saatnya nanti aturan-aturan akan semakin lebih jelas lagi. Dan terakhir betul juga tadi soal mentok karena tidak jelas beban kerjanya ya. Fungsi kami di biro adalah menyediakan informasi tentang Ancap ABK ini, dan kami sudah menyelesaikan yang sebelumnya berdasarkan Perda 11 2016. Itu periode sebelum penyederhanaan. Tapi setelah penyederhanaan ini dengan alam fungsional kami akan menghitung kembali. Kita akan melakukan analisis kembali Ancap ABK agar bisa menghitung beban kerja pada setiap jenjang untuk bisa memberikan informasi kepada Badan Kepegawaian formasi kebutuhan itu. Jadi kami hanya menyiapkan hitungannya, analisisnya. Insya Allah akan ditentukan oleh BKD berdasarkan itu untuk kebutuhannya. Jadi Pak Agus, kita lakukan ini karena ini baru hari keberapa ini? Hari keempat di Januari. Jadi memang masih panjang jalan kita, tapi alhamdulillah arah kami sudah membaca dan sudah tahu ke arah mana kita siapkan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kami di biro dan Pak Kaban. Insya Allah kita akan terus bekerja untuk menyelesaikan semua proses daripada fungsionalisasi para ASN ini. Informasi lagi Pak Rianto, ini apakah indikator penilaian contohnya misalkan fungsional Pranata Humas yang ada di kementerian kemudian yang ada di daerah apakah sama? Contoh seperti tugas dan fungsi yang mendapatkan poin, kredit poin itu apakah sama yang di kementerian dan juga yang ada di daerah sama? Karena mereka pasti sekarang saya yakin dan percaya para fungsional sudah pada searching sesuai dengan jabatan mereka saat ini apakah sama indikatornya seperti itu. Oke, sama. Baik, saya ke Pak Sukri. Ini pertanyaan dari Pak Agus itu lebih kepada kesiapan dan mungkin di Januari ini Badan Kepegawaian sudah menyiapkan jadwal-jadwal sosialisasi dan bentuknya seperti apa, strateginya seperti apa. Silakan Pak. Iya, makasih. Sedikit saya singgung tadi, ya Pak Elis tadi tanyakan apakah sama tugas dan fungsi jabatan analis Pranata Humas misalkan ya di sini dengan di sana sama, karena dia satu instansi pembina dan dan regulasi yang mengatur jabatan itu juga satu regulasi, enggak dua regulasi. Jadi tidak ada istilahnya analis Pranata Humas di tingkat pusat, kemudian diatur analis Pranata Humas di tingkat daerah, tidak ada. Nah itulah asiknya fungsional gitu. Jadi kalau misalnya ada kerjaan di sana yang mungkin membutuhkan tenaga yang lebih, bisa diambil dari sini ditarik ke sana. Itu asiknya gitu jabatan fungsional. Berarti kita tidak hanya terpaku pada dinas, misalkan nih Dinas Kominfo, tidak hanya terpaku di sini. Betul. Karena mindset orang berpikir bahwa kalau kamu mau dapat angka kredit yang banyak khusus ya Pranata Humas, kamu ke Kominfo aja, kayak gitu Pak Sukri. Jadi sebenarnya dengan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional ini, kita memfungsionalisasi PNS ini sebenarnya kita sudah menuju pada negara maju sebenarnya, negara Indonesia ini sebagai negara berkembang. Kalau negara-negara maju itu seperti Singapura, kemudian Amerika, itu aparaturnya sudah fungsional semua. Ya bahkan jabatan fungsional itu sudah disetarakan dengan jabatan struktural gitu. Artinya tidak, kalau dulu kan kesannya jabatan fungsional itu di bawah jabatan struktural. Di sana tidak gitu. Nah, saya kemudian melanjutkan apa yang komentari tadi atau ditanyakan oleh Pak Agus di Suawa. Jadi memang kita masuk pada masa transisi ya, masa transisi di mana masih
masih dianggap bahwa fungsional yang ada sekarang ini rasa struktural gitu. Jadi masih ada tugas-tugas struktural yang dibebankan kepada pejabat fungsional, dan memang sebagaimana disampaikan Pak Ari tadi benar, itu tidak tidak paten ya, karena dia sifatnya sementara, hanya kurang lebih berlaku hanya 1 tahun barangkali, karena ini masa transisi. Karena memang banyak tugas-tugas yang sudah dipersiapkan di program tahun 2022 ini, program kegiatan yang memang kalau misalnya teman-teman yang kemarin dialihkan ke fungsional kemudian tidak melaksanakan tugas yang kemarin sudah ditinggalkan, berarti juga jabatan administratornya dan juga jabatan pimpinan tinggi pratamanya pasti keteteran gitu. Tetapi dengan catatan mereka juga tidak perlu dirisaukan, mereka akan mendapatkan angka kredit bonus dari itu. Ya, angka kredit bonus dari itu. Dan kemudian tadi pertanyaan mungkin terlewat tadi, bagaimana kenaikan pangkatnya? Iya. Justru itulah, dengan dia dibebankan menjadi koordinator dan subkoordinator di masing-masing instansi, nah dia akan mendapatkan angka kredit dan itu akan membantu dia untuk kenaikan pangkat pada periode April dan juga Oktober 2022. Apalagi sudah ada surat dari Pak Menpan pada tanggal 23 Desember kemarin bagi mereka yang dilantik disetarakan pada tanggal 31 Desember kemarin. Untuk Kenpa kenaikan pangkat April dan Oktober itu untuk reguler dalam pangkat puncak itu sudah bisa. Kemarin banyak pertanyaan begitu, Pak. Saya seharusnya sudah naik pangkat nih, tahun ini. Tapi dengan kebijakan ini bagaimana naik pangkat? Tetap naik. Nah, tetap bisa naik. Oke, berarti tidak ada yang dirugikan ya. Oke, Pak Sukri, ditahan dulu. Ini sudah ada penelpon yang masuk. Halo. Ya, halo. Iya, halo, dari siapa di mana? Halo. Iya, halo dari siapa? Saya dari Yudin di Bukades. Silakan Pak Yudin. Ya, saya hormati Pak Karo dan Pak Kabat. Ini terkait dengan fungsional peneliti yang di Bapeda. Kebetulan kami 3 orang di Bapeda dilantik kemarin jadi fungsional peneliti. Dan memang kami agak sedikit terkejut karena selama ini kami hanya melakukan pendampingan peneliti, namun tiba-tiba jadi fungsional peneliti. Ini kalau kami lihat di regulasi di LIPI nomor 20 tahun 2019, di LIPI itu dikatakan bahwa ada hasil. Iya, halo. Iya. Wah, oke. Bisa bisa masuk lagi ya untuk yang mau bergabung di line telepon di 0811-434-932. Ya, kita tahu bersama bahwa kita masih masuk pada masa transisi. Ada yang memang dilantik sebagai pejabat fungsional yang tidak sesuai dengan keinginan, saya sampaikan, tidak sesuai dengan keinginan dan masih bingung. Nah, jangan khawatir karena untuk dialog soal reformasi birokrasi dan juga penyetaraan jabatan ini bukan kali terakhir ya. Kita akan terus menggali dan kita akan undang kembali untuk Kepala Badan Kepegawaian dan juga Karo Organisasi. Bahkan memang rencananya Pak Sukri, Pak Arianto, saya hari ini ingin mengundang Pak Kaban Keuangan. Iya, karena mereka juga pengen tahu apakah tunjangan mereka itu naik atau tidak. Tetapi Pak Kaban bilang, iya nanti saya akan hadir bicara khusus keuangan 2022 gitu katanya. Oke deh. Oke, silakan dilanjutkan Pak Sukri. Iya. Jadi saya lanjutkan tadi ya. Jadi kita masih masa transisi. Nah, kemudian yang berikut saya ingin sampaikan bahwa dengan penyetaraan ini pastinya kita tunggu saja nanti. Iya. Banyak instansi pembina yang akan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan mereka fungsional, masing-masing jabatan fungsional yang ada. Ya, baik itu lewat Zoom secara virtual atau mungkin lewat fisik gitu kan. Iya. Nah, kita tunggu saja dan itu pasti. Ya, karena tidak mungkin seperti saya harus menyosialisasikan terkait jabatan fungsional peneliti misalnya yang ada di Bapeda, karena itu bukan bidang pengetahuan saya gitu, ya kan. Nah, sebaliknya juga di pejabat-pejabat yang lain tidak mungkin. Itu nanti lewat instansi pembina dan itu pasti ya dalam waktu dekat ini, dan saya yakin semua daerah juga sudah meminta kepada instansi pembina untuk mensosialisasikan supaya teman-teman di fungsional itu bisa tahu apa yang harus mereka kerjakan, bagaimana mengejar angka kredit, bagaimana kenaikan pangkat, kenaikan jabatannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikut
perlu juga teman-teman ini mindsetnya dengan berubah menjadi fungsional ini, mindsetnya